Demikian juga orang hidup tanpa mimpi. Ia akan kemana, ke sana, kemari, adanya cuma kehabisan waktu. Nah, jadi hari ini kita belajar, ayo kita punya mimpi. Ya. Anak-anak muda, siapa orang yang mendengar, berapapun usia kita, ayo kita punya mimpi. Kenapa? Kalau kita mau berhasil, kita harus punya tujuan akhir. Ya. Kalau nggak punya tujuan, kapan tahu kita berhasil? Nggak tahu. Tapi kalau kita punya tujuan, kita sampai di situ, kita berhasil. Oke, kita buka sama-sama kebenaran firman Tuhan hari ini dalam Roma 1 ayat 8 sampai 15. Ya. Roma 1 ayat 8 sampai 15, mari kita buka sama-sama di Alkitab kita, di HP suci kita boleh juga ya. Roma 1 ayat 8 sampai 15, 8 sampai 15. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara di kalangan sana. Pertama-tama aku mengucap syukur, kata Rasul Paulus, kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Ya, jadi imannya jemaat Roma ini luar biasa, sampai seluruh dunia itu tahu. Ya, karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku, bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. 10. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama. Baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudaraku, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengah kamu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan orang Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Amin. Puji Tuhan. Jadi Paulus ini punya sebuah mimpi, dia bisa mampir ke Roma. Kalau kita belajar latar belakangnya, Roma ini bukan jemaat yang dibangun oleh Rasul Paulus. Kalau dibangun Rasul Paulus itu Tesalonika, Efesus itu Rasul Paulus yang membangun gitu ya. Roma ini bukan dibangun oleh Rasul Paulus, tapi imannya luar biasa. Karena itu kalau kita belajar surat Roma, maka surat Roma ini adalah tulisan Paulus yang sangat lengkap. Ya. Bayangkan kita belum kenal seseorang, kita tahu mereka sangat maju imannya, maka kita menjelaskan semua pelajaran itu dalam sebuah tulisan, yaitu Roma. Jadi karena itu kalau kita baca kitab Roma atau surat Roma, maka kita akan mengalami pembelajaran yang penuh tentang doktrin-doktrin, ya, tentang banyak hal yang luar biasa. Nah, satu kerinduan Rasul Paulus adalah datang di Roma. Dan dia bertemu jemaat Roma yang terkenal luar biasa itu. Dia bermimpi untuk datang ke sana. Nah, ya bisa bermimpi untuk datang ke sana. Nah, luar biasa sekali Rasul Paulus ini memimpikannya, menginginkannya. Nah, jadi hari ini pertanyaan pertama, sudahkah kita punya mimpi? Banyak kalau saya dengar kesaksian atau cerita dari orang timur gitu ya. Nah, timur pengennya jadi apa? Buah salosa gitu kan ya. Cuma satu, buah salosa, atau pengen jadi Grand Flatly gitu ya. Pengen nyanyi yang luar biasa. Kalau dari Sumatera pengen jadi apa? Sulawesi, kita macam-macam punya mimpi. Ada orang yang takut bermimpi. Anak-anak muda sekarang saya tanya, pengen jadi apa? Nggak tahu. Saya nggak tahu mau jadi apa. Saya nggak tahu ingin jadi apa. Bingung dalam hidup. Ya, mimpi itu sangat penting. Sekali lagi, kalau tanpa mimpi kita seperti bermain bola tanpa gawang, tanpa tujuan. Karena itu nggak akan pernah kita merasakan berhasil dalam hidup. Ya, karena itu penting sekali kita punya mimpi. Paulus punya mimpi untuk pergi ke Roma. Nah, satu hal yang penting kita harus tahu, apakah Paulus berhasil? Ya, apakah Paulus berhasil mewujudkan mimpinya? Dalam Kisah Rasul 28 ayat 30 dan 31.
Saya bacakan buat teman-teman semua, kita baca ya. Kisah Para Rasul 28 ayat 30 dan 31. Nah, kalau kita baca Kisah Rasul itu ada dua bagian ya. Kalau di awal itu Dr. Lukas sedang mengikuti Petrus. Kalau di akhir Dr. Lukas, si penulis Kisah Para Rasul, sedang mengikuti Paulus. Salah satunya dalam pasal 28, ternyata Paulus sampai di Roma. Dia sampai di Roma, bukan hanya sampai, dia tinggal di situ 2 tahun supaya bisa ngobrol sama orang-orang Roma, yaitu jemaat Roma. Wah, luar biasa ya. Kita baca ya. Kisah Para Rasul 28 ayat 30. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi Paulus mencapai mimpinya. Jadi hari ini kita harus mencapai mimpi kita. Ya. Bayangkan satu kali kalau kita ini nggak punya mimpi, itu seperti orang yang sudah packing bajunya semua di dalam koper. Lalu dia berangkat ke terminal. Lalu dia duduk-duduk di situ terminal. Ketika dia duduk-duduk di terminal itu, ada yang nawarin pergi ke Jakarta, ada yang nawarin pergi kemana, semua nawarin dia. Tapi dia nggak tertarik. Sampai akhirnya dia menjadi tua dan habis waktunya. Pertanyaan yang penting, kita tahu waktu kita sebentar. Sudahkah kita punya mimpi dan visi yang jelas? Satu kali ada seorang bernama Robert Wilson. Robert Wilson ini kisah nyata. Dia adalah seorang yang di Amerika. Dia belajar. Umur 25, dia sadar waktunya terbatas. Mengapa yang terjadi? Dia belajar. Oh, kalau seumpama leluhurku umurnya 70 tahun, berarti aku cuma punya waktu 45 tahun lagi. Lalu dia berpikir, apa sih tujuan hidupku? Apa yang harus aku buat? Maka Robert Wilson, ya, dia belajar, dia bagi. Kalau 45 bagi 3, berarti kan 15 tahun, 15 tahun, 15 tahun. Apa yang dia lakukan? 15 tahun pertama dia belajar semua bahasa di dunia. 15 tahun yang kedua, dia belajar Alkitab Perjanjian Lama. Dan 15 tahun yang ketiga, dia menuliskan semua ilmunya dalam sebuah buku. Dan bukunya menjadi buku terbaik. Buku yang diterjemahkan ke dalam 18 bahasa. Dia bisa bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Aramai. Dan dia mencapai mimpinya. Jadi hal ini penting sekali. Jangan takut bermimpi. Bermimpi itu gratis. Tapi hal yang penting, kita harus mengejar mimpi itu. Banyak orang punya mimpi, tapi duduk-duduk. Oh, nggak bisa. Jangan takut bermimpi, tapi kita harus mengejar mimpi itu. Ya, bagaimana Rasul Paulus mencapai mimpinya ke Roma? Yang pertama, ya, yang pertama dikatakan di sana di ayat yang ke-10, dia berdoa. Aku berdoa supaya oleh kehendak Allah aku boleh sampai di sana. Yang pertama, ayo berdoa supaya mimpi kita itu selaras dengan kehendak Allah. Apa mimpi teman-teman semua? Wah, pengen jadi dokter ya, pengen jadi pengusaha yang diberkati kaya raya. Oh, bagus ya. Mau pengen apa lagi? Pengen berangkat keliling dunia. Oh, bagus. Semua itu bagus. Tapi apakah itu kehendak Tuhan? Ada yang mimpi punya jet pribadi, wah, ya, helikopter, ya, pengen punya mobil Lamborghini, bagus mimpinya semua. Tapi apakah itu kehendak Allah? Ya. Yakobus pernah berkata, kenapa kita nggak mendapat jawaban doa? Karena doa kita seringkali hanya memuaskan nafsu kita. Ya, tujuannya cuma memuaskan nafsu kita. Padahal harusnya kita itu berdoa supaya hidup kita selaras dengan kehendak Tuhan. Nah, jadi yang pertama, kita berdoa. Kita bawa dalam doa, apakah mimpi-mimpi saya selaras dengan kehendak Allah? Kalau selaras dengan kehendak Allah, pasti akan terjadi.
Paulus dengan jelas menjelaskan kenapa Paulus harus sampai ke Roma, supaya dia mau kasih karunia rohani, ya, supaya dia bisa berbagi iman, ya. Jadi jelas kenapa kita harus punya mimpi itu. Oh, saya ingin jadi orang kaya supaya saya bisa apa? Harus jelas. Oh, pengen jadi berkat bagi banyak orang, pengen menolong orang yang dalam kesusahan, ya. Pengen apa? Pengen punya jabatan tinggi, pengen punya gelar yang tinggi, pengen memberkati orang dengan ilmu, pengen mengubah nasib desa kita, pengen mengubah nasib keluarga kita. Ayo kita bawa dalam doa, ya. Ayo jangan takut bermimpi. Yang pertama, bawa mimpi dalam doa. Rasul Paulus membawa mimpinya dalam doa, supaya mimpinya itu selaras dengan kehendak Allah. Yusuf punya mimpi jadi seorang yang ditinggikan di atas saudara-saudaranya. Apakah mimpi ini salah? Tidak. Karena mimpi ini selaras dengan kehendak Allah, pasti akan terjadi. Tapi kalau mimpi kita cuma buat nafsu kita, ya, maka kita nggak akan pernah mendapatkannya. Satu kali ada seorang bapak, dia minta doa kepada Pak Pendeta. Lalu dia minta doa. Pak Pendeta tanya kan, minta doa apa? Lalu orang ini ngomong, berikan aku hikmat seperti Salomo. Oh, baik doanya. Berikan aku, yang kedua, berikan aku kejayaan seperti Daud. Oh, bagus. Yang ketiga, berikan aku istri seperti Salomo. Wah, ya, dia minta istri 1000 gitu kan, pengen nafsunya dipuaskan. Apakah Tuhan menghendaki? Enggak. Ya, Pak Pendeta berkata, wah yang ketiga berat tuh ya. Harusnya kan istrinya cuma satu ya, satu seumur hidup. Nah, jadi teman-teman semua, kita harus tahu hari ini apa yang kita minta dalam doa. Mimpi kita itu tujuannya apa? Ya, mimpi kita harus kita bawa kepada kehendak Allah. Jangan lupa kita ini ciptaan Tuhan. Ya, Efesus 2 ayat 10. Kita ini made in Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Jadi yang pertama, bermimpilah, bawa dalam doa, biar itu sesuai kehendak Allah. Kalau sesuai kehendak Allah, pasti bisa tercapai. Yang kedua, kita harus belajar 2B ya, berdoa. Yang kedua, berusaha. Ya. Ternyata mimpi Paulus ini dalam Roma masih ada halangan. Jangan berpikir, wah kalau aku punya mimpi pasti mulus-mulus saja. Gitu ya. Kalau aku punya mimpi itu pasti mudah. Oh enggak. Rasul Paulus dalam ayat 13, ya, Roma 1 ayat 13, dikatakan sana bahwa Rasul Paulus punya halangan untuk pergi ke Roma. Banyak halangan. Tapi dia terus berusaha. Apa halangan kita hari ini? Mungkin halangan kita adalah koneksi. Ya, kita nggak punya teman yang bisa ngajarin kita bermain musik. Padahal kita pengen main musik untuk memuji Tuhan. Ya, halangan kita mungkin kita nggak bisa mengakses internet, atau kita nggak punya banyak hal yang kita belum punya, alat musik, ya, untuk kuliah kita belum punya laptop, nah untuk apa kita belum punya dan sebagainya. Halangan, ayo kita berusaha mengatasinya, ya. Ayo berusaha. Rasul Paulus berusaha mengatasinya, ya. Ketika dia keliling berkhotbah, oh hari ini belum berhasil, besok coba lagi, ya. Beberapa kali Rasul Paulus ingin ke Roma, tapi dia dipindahkan. Oh, tujuannya ke Makedonia. Gitu ya. Tapi dia masih berdoa. Dia berusaha. Ya. Sudahkah kita berusaha? Banyak orang bermimpi tapi berpangku tangan. Ya. Bermimpi tapi berpangku tangan itu sama dengan mimpinya nggak akan terjadi dalam hidupnya. Nggak ada berusaha. Jadi bermimpi dan berusaha. Berdoa, ya, bermimpi, berdoa, berusaha dalam hidup kita. Untuk mencapai tujuan hidup. Kadang-kadang halangan kita itu apa? Mungkin masa lalu kita itu halangan hidup kita. Oh, kita pernah gagal. Oh, kita latar belakang keluarga nggak kaya. Latar belakang keluarga nggak sempurna, ya, broken home. Ya. Latar belakang banyak hal yang lain. Itu mungkin jadi satu beban dalam hidup kita. Mungkin kita takut bermimpi karena kita masa lalunya pernah gagal. Gitu ya. Hari ini ayo kita sama-sama berusaha. Yang pertama berdoa, mengandalkan Tuhan. Yang kedua berusaha bagian kita, mewujudkan mimpi itu. Rasul Paulus berusaha. Nah, satu kali saya membaca artikel yang menarik.
Ada seorang bernama Og Madino, ya, OG Madino. Ya, kalau teman-teman mau search di Google bisa Og Madino. Satu kali dia itu ketika lulus SMA, dia pengen kuliah. Namun ketika dia lulus SMA, ibunya meninggal. Ayahnya sudah nggak ada. Maka hancurlah semua mimpi untuk sekolah. Lalu apa yang terjadi? Wah, dia berusaha untuk bekerja, dia berusaha untuk melakukan banyak hal dalam hidupnya. Ya, ketika dia sudah mulai kerja, ternyata dia diajak ikut perang. Dia jadi co-pilot. Co-pilot itu pasangannya pilot untuk perang. Setelah perang, dia selesai dalam perang itu, dia nggak dapat kerja, dia miskin. Lalu dia kerja asuransi, jadi agen asuransi ya. Oh, mulai naik, dia menikah, dia punya anak. Tapi ketika dia hidup ini, dia punya masalah ekonomi. Dia nggak punya uang, sama lama punya hutang banyak untuk hidupnya. Dia kerja nggak diterima-terima, nggak berhasil. Akhirnya istri dan anaknya meninggalkan dia. Kerjanya dia cuma mabuk-mabuk terus. Lalu semua keluarganya hancur. Dia nggak punya uang. Lalu dia mengumpulkan sisa uang. Dia ingin membeli tembak. Di Amerika bisa beli tembak ya. Lalu dia berangkat, kumpulkan uangnya, dia mau masuk ke toko tembak. Ketika dia mau masuk ke toko tembak, dia salah masuk. Dia masuk ke sebelahnya toko tembak itu. Ternyata perpustakaan. Di situ dia ingat. Dulu waktu kecil, dia sama ibunya masuk situ. Lalu ibunya berkata, kamu akan menjadi penulis bestseller, buku bestseller dunia. Namamu akan terpampang di buku Og Madino. Dia ingat. Lalu apa yang dia lakukan? Dia ambil penghapus. Dia ingat ya, kalau kita nulis hidup kita, ya, ternyata hidup kita ini nggak bagus, masa lalu kita nggak bagus gitu. Lalu apa yang terjadi? Og Madino, dia membayangkan dia ambil penghapus, dia hapus masa lalunya yang kelam. Dia mulai untuk hidup yang baru. Dia belajar nulis artikel. Ya. Dari seorang pemabuk, seorang yang nggak bisa kerja, seorang yang ingin bunuh diri, dia belajar nulis. Dia hapus, dia nulis. Ya. Pertama-tama artikelnya dikirim. Lama-lama dia masuk ke majalah, jadi kepala editor majalah. Dia nulis artikelnya bagus. Ya. Satu kali dia tulis sebuah buku, namanya The Greatest Salesman in the World. The Greatest Salesman in the World. Berkisah tentang ada seorang yang menumbuhkan gulungan yang berisi mengenai 10 cara untuk hidup sukses. 10 cara untuk hidup sukses yang harus dibaca setiap hari. Lalu apa? 1. Hari ini saya mulai hidup yang baru. Mungkin kalian pernah gagal di masa lalu. Mungkin kalian dari latar belakang yang kurang baik. Kita nggak bisa milih keluarga kita lahir di mana. Kalau kita bisa milih, satu kali saya khotbah di sebuah tempat. Kalau kita bisa milih, kita pasti nggak lahir di sini. Saya ngomong, saya pengen jadi pangeran Inggris yang di bawahnya. Saya pengen jadi Rafathar katanya. Lahir langsung kaya gitu ya. Pengen jadi Rafathar. Tapi kita bisa mulai sesuatu yang baru. 1, hari ini adalah hari yang baru. Saya buka lembaran yang baru. 2, saya akan mulai hari ini dengan penuh rasa cinta dalam hati saya. Mungkin hari ini kita seringkali hidup asal-asalan, mengasihi orang asal-asalan. Hari ini kita hidup dengan penuh rasa cinta. Cinta akan pekerjaan kita, cinta akan sekolah kita, cinta akan hidup ini, dan semua yang kita lihat hari ini. Yang ketiga, saya akan tetap tekun mengerjakan sesuatu sampai saya sukses. Ya, kita harus tekun. Ya. Bagi persekutuan anak Kristen, jangan menyerah, jangan mudah menyerah. Ayo tetap tekun. Boleh membangun secara digital seperti ini, terus tekun. Ya, berusaha terus. Pasti Tuhan buka jalan. Yang keempat, saya adalah ciptaan Tuhan yang terbaik. Ya, mungkin hari ini kita sering dikata-katai, kamu bodoh, kamu nggak berguna, kamu ini bisa apa? Ambil penghapus, dihapus, ditulis hari ini.
kita adalah ciptaan Tuhan yang terbaik. Tuhan punya rencana yang baik yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Kalau kita ingat ini, kita akan menjadi orang sukses. Tapi kalau kita termakan, oh aku ini bodoh, aku ini memang sial, aku ini nggak ada gunanya dan sebagainya, kita akan gagal dan hancur. Yang kelima, dalam tulisan buku The Greatest Salesman in the World, maka kita harus berkata setiap hari. Yang kelima, saya akan hidup untuk hari ini, seolah-olah hari ini adalah hari terakhir saya. Kita seringkali hidup sembarangan, ya nggak apa-apa lah, besok lah, doa besok lah, ibadah besok lah, online seperti ini, ikut ibadah, besok aja lah, masih ada waktu minggu depan lah. Hiduplah seolah-olah hari ini adalah hari yang terakhir. Lakukanlah yang terbaik. Yang keenam, hari ini saya adalah pengatur emosi-emosi saya. Hari ini saya adalah pengatur emosi saya. Kadang emosi kita diatur sama orang. Ya. Oh, orang itu berkata-kata jelek sama kita, kita emosi. Ingat, yang mengatur emosi kita itu diri kita sendiri. Orang boleh berkata kasar, orang boleh menggoda kita supaya marah. Di jalan kita naik motor dipotong, orang hampir jatuh. Kan? Tapi kita pengatur emosi kita. Hari buruk baik itu pilihan kita. Sukacita atau tidak itu pilihan kita. Ya, yang ketujuh, saya akan membagikan tawa kepada dunia. Yang kedelapan, hari ini saya akan berbuat kebaikan 100 kali lebih baik daripada yang kemarin. Yang kesembilan, saya akan melakukannya sekarang, nggak menunda-nunda lagi. Dan yang ke-10, hari ini saya berdoa, Tuhan pasti tunjukkan jalan yang terbaik. Kita kalau catat ini ya, kita baca setiap hari. Ya. Saya mulai hidup yang baru hari ini. Saya hari ini penuh rasa cinta kepada setiap apa yang saya temui. Saya akan tetap tekun sampai saya sukses. Saya ciptaan Tuhan yang terbaik. Saya akan hidup untuk hari ini seolah-olah hari ini hari terakhir saya. Hari ini saya adalah pengatur emosi saya. Saya akan membagikan tawa kepada dunia. Saya akan berbuat baik 100 kali lebih banyak daripada yang sebelumnya. Saya akan bekerja sekarang juga. Dan saya berdoa, Tuhan buka jalan yang terbaik dan benar. Amin. Maka kita menjadi pribadi yang sedang menuju pada mimpi kita, yaitu kesuksesan. Berusaha. Bukan instan. Okma Dino harus melewati sesuatu yang berat, yaitu masa lalunya. Dia bangun keluarga gagal, kerja gagal, ya. Dia pengen bunuh diri. Mungkin halangan kita itu masa lalu kita. Pengen pelayanan di gereja, tapi kita sadar kita orang berdosa. Ya. Iblis mengintimidasi engkau. Kamu ini dosa, dosamu loh ini banyak, kamu nggak layak. Gitu ya. Padahal Tuhan selalu tangannya terbuka. Siapa mengaku dosanya, Tuhan setia dan adil mengampuni. Hapus masa lalu, tulis sesuatu yang baru, yaitu kita mau hidup bagi Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Berusaha mengontrol pikiran kita, berusaha mengontrol apa yang menjadi perasaan kita. Kita tundukkan kepada Kristus dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Rasul Paulus, kenapa dia berhasil mencapai mimpinya? Karena dia satu berusaha berdoa. B yang pertama berdoa ya. Berdoa supaya tujuannya selaras dengan kehendak Tuhan. Dia sampai di Roma. Yang kedua berusaha. Berusaha dalam hidupnya untuk memberitakan Injil sampai ke Roma. Memang banyak tantangan, banyak halangan. Tapi kita berusaha untuk mencapainya. Halangan kita mungkin masa lalu kita, latar belakang kita, environment, lingkungan kita. Dan bila kita tetap ingin mencapai tujuan. Ya, hari ini bila kita sama-sama jangan takut bermimpi. Bermimpi itu gratis. Dan bila kita semua mengejar mimpi kita dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Bila firman Tuhan ini menguatkan kita dan kita semua boleh tidak takut bermimpi, mencapai mimpi